Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa bertemu lagi dengan kalian di channel YouTube saya dan saya bisa membuat konten lagi. Dan tadi di awal salam saya membuka salam ditambahkan dengan salam dari Sunda. Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Sampurasun. Dan sekarang juga saya berpakaian ala Sunda, adat Sunda, karena kebetulan saya sedang ada di daerah tempat orang tua saya di mana tinggal. Video kali ini akan yang saya buat teman-teman. Sebelumnya di Instagram saya pernah bertanya bahwa teman-teman followers ingin saya membahas apa aja. Dan salah satunya adalah ingin dibahas mengenai indigo. Ya. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena indigo. Indigo itu apa sih? Indigo itu seperti apa sih sebenarnya? Sebelum saya menyampaikan apa yang saya akan sampaikan, teman-teman, saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan bahwa apapun yang saya sampaikan ini, ya, jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercayai, jangan dianggap kebenaran langsung. Apapun yang saya sampaikan ini adalah informasi untuk kalian semua. Saya menyampaikan bahan, ya, bahan untuk kalian berpikir kembali, menganalisa kembali, olah kembali. Seperti itu teman-teman, ya. Baik, saya akan mulai. Tapi sebelum saya mulai, saya meminta kepada teman-teman untuk menonton video saya ini secara lengkap, full. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Biasakan nonton full, jangan nonton setengah-setengah, depannya atau dipotong. Jangan, ya. Tapi selebihnya saya kembalikan ke teman-teman semua. Baik, saya mulai ya. Teman-teman, yang saya ketahui, indigo itu dicetuskan oleh seorang cenayang yang bernama Nancy Entep. Ya, ini pada dekade tahun 1970-an. Ya, Nancy Entep ini seorang cenayang, teman-teman. Dia mencetuskan, dia menyadari bahwa ternyata di era dia dan setelahnya dia melihat ada beberapa anak-anak yang lahir pada masa itu, dia merasa ada memiliki hal yang berbeda. Nah, setelah dia menganalisa dengan kemampuannya, dia mencetuskan kata indigo tersebut. Ya, jadi indigo itu dicetuskan oleh Nancy Entep. Ya, itu di tahun 1970-an. Lalu setelah itu, pada tahun 1980-an terbitlah sebuah buku yang kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah memahami hidupmu dari warnamu. Itu dia. Itu tahun 1980-an. Lalu setelah dekade tersebut banyak juga buku-buku lain yang terbit. Dan pada tahun 2002 teman-teman, tahun 2002 sempat diadakan konferensi internasional. Ini khusus untuk anak-anak indigo. Konferensi internasional. Ini dihadiri kurang lebih 600 orang ya. Diadakan di Hawaii. Itu awalnya tuh, tahun 2002. Lalu setelah itu diadakan di Florida dan di beberapa negara lain. Nah, untuk indigo sendiri ini saat ini mungkin dari tahun 2006 ke sini ya, yang mencuat mungkin akhir-akhir inilah ya, karena sering banyaknya program-program muncul di TV yang mengatasnamakan indigo dari tahun 2010, 2006, banyak program-program yang seolah-olah menampilkan sosok anak indigo ini. Hanya saja yang ditampilkan itu tidak mewakili keseluruhan anak indigo sebenarnya teman-teman. Yang ditampilkan di TV sesuai dengan kebutuhan TV, sesuai dengan kepentingan TV. Apa yang menguntungkan untuk TV itu yang ditayangkan. Ya, itulah kenapa anak indigo jadi identiknya bisa melihat hal gaib, bisa komunikasi dengan hantu, punya boneka isi hantu. Jadi seperti itu konotasinya. Kata indigo jadi mengalami penyempitan makna teman-teman. Nah, sekali lagi yang perlu dipahami, indigo itu hanya label, hanya merek yang disematkan oleh Nancy Entep tahun 1970-an. Begitu. Nah, penyempitan indigo yang terjadi ini membuat paradigma di masyarakat akhirnya juga sempit tetap pemahaman orang atau manusia yang bisa melihat dimensi lain, hidup di dua dimensi. Karena yang mereka ketahui informasi yang hanya dilihat di TV, yaitu indigo bisa melihat hantu, melihat masa depan, segala macam halnya jadi ke mistis arahnya. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Indigo itu bukan hanya urusan gaib, bukan hanya urusan mistis, tapi urusan intelektual juga, urusan kreativitas juga.
setiap anak indigo memiliki kemampuan yang beda-beda. Memang ada yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk halus, ada bisa melihat masa depan, ada, walaupun akurasinya ya tidak 100% tentu saja ya, karena itu kan mendahului Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, lalu penyempitan makna ini beredar lah sampai akhirnya timbullah fatwa ya atau ucapan dari beberapa ulama atau ustadz kita bahwa anak indigo itu siapa yang bisa melihat setan atau makhluk halus, maka matanya dirasuki setan, dirasuki makhluk halus. Oleh karena itu timbullah fenomena banyak orang indigo harus diruqyah. Seperti itu. Itu mengalami yang namanya penyempitan makna, teman-teman. Jadi sebenarnya yang namanya indigo itu tidak harus selalu memiliki kemampuan komunikasi dua alam atau bisa melihat makhluk halus. Tidak hanya seperti itu. Karena kemampuan mereka beda-beda. Ada juga yang mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, mengobati. Ada juga yang punya kemampuan telekinesis. Ada juga yang punya kemampuan di bidang akademis. Jadi IQ-nya itu, beberapa anak indigo itu IQ-nya itu sangat tinggi. Sehingga cerdas. Lompatan pemikirannya, lompatan imajinasinya itu jauh melampaui orang yang biasa. Seperti itu. Karena ada sel-sel hormon dan metabolisme tubuhnya berbeda di otaknya ya, darahnya seperti itu. Nah, ada juga selain telekinesis, selain kecerdasan yang luar biasa sangat berbeda, tingkatannya jauh lebih cepat. Inilah yang sebenarnya menyebabkan jadi kebanyakan anak-anak indigo itu atau orang indigo terkesan jadi aneh, sering menyendiri, tidak bisa bersosialisasi, begitu. Karena mereka yang tadi saya sampaikan bahwa lompatan pemikiran dan imajinasinya jauh lebih cepat ketimbang orang biasa. Nah, sekarang mengenai mungkin pertanyaan apakah setiap anak indigo itu dirasuki jin, dirasuki setan, atau diikuti segala macam. Nah, ini sepengetahuan saya teman-teman ya. Jadi begini, ketika ada anak indigo atau orang indigo yang bisa berkomunikasi dengan dimensi lain, dengan makhluk halus ataupun apapun itu ya, yang pasti astral. Seperti ini, ketika kita bisa berkomunikasi dengan dimensi yang berbeda, otomatis mereka pun mengetahui bahwa kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan mereka dengan anak indigo yang bisa melihat dimensi, lintas dimensi tersebut, akhirnya ada yang suka ngikut, begitu. Karena sering berkomunikasinya, sama seperti manusia. Kalau kita berteman, sekolah SD, SMP, baru kenalan biasa, lama-lama kan punya teman, punya sahabat. Jadi ada makhluk halus atau ada jin yang mengikut, prosesnya seperti itu, begitu. Jadi anak indigo itu sebenarnya tidak enak teman-teman, karena kenapa mereka juga sebenarnya tidak mau seperti itu, tapi terlahir seperti itu. Dan beberapa kali ada juga banyak yang sudah melakukan ruqyah dan juga tidak berhasil, dan sangat tidak gampang menjadi anak indigo. Karena begini, coba Anda bayangkan dalam diri Anda masing-masing, Anda tiba-tiba mendengar suara yang sangat kencang seperti kecepatan pesawat yang sangat besar, lalu hilang, berkecamuk, orang minta tolong, orang nangis, orang tertawa, orang menjerit, semuanya bercampur aduk dalam pendengaran kalian tanpa kalian tahu itu ada di mana, itu siapa, itu kenapa. Belum lagi soal itu, setelah tiba-tiba bisa saja anak-anak indigo ini bisa melihat makhluk-makhluk halus, dan yang dilihat tidak hanya bagus-bagus teman-teman, ada yang buruk rupa, ada yang sangat luar biasa menyeramkan, dan itu sangat menyiksa bagi psikisnya dan kejiwaannya. Itulah kenapa mungkin kalau kita ketahui beberapa anak indigo cenderung pendiam, ya, introvert, menjauh dari sosial, karena dia ketika walaupun dia bercerita ke orang, tidak mungkin orang percaya. Apalagi di era sekarang, di era multimedia, banyak yang langsung menghujat dia, banyak meledek, menghina, menuduh segala macam tanpa konfirmasi. Nah itu tidak nyaman. Bayangkan suara tiba-tiba ada, tangis, tawa, menjerit, minta tolong dengan gambaran-gambaran penampakan yang sangat mengerikan, menyeramkan, tidak dimengerti, dan itu datang terus-terusan, baik sadar ataupun tidak, tiba-tiba ataupun ada pertanda. Itu sangat menyiksa sebenarnya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa anak indigo jadi introvert, menyendiri. Nah,
Jadi bukan karena tidak semua ya, mungkin ada memang yang dirasuki jin akhirnya dia terperdaya, tapi itu tadi penyebabnya karena dia bisa lintas dimensi, akhirnya banyak jin yang mengikuti dia karena dia bisa berkomunikasi gitu. Jadi tidak semua anak indigo itu memiliki kemampuan yang memang ditempeli setan, ditempeli jin, tidak semua. Ada tapi ada gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman atau memberikan bahan pemikiran buat teman-teman semua. Lalu di Instagram juga ada yang nanya ciri-ciri anak indigo itu apa aja sih kak, kayak gitu kan. Nah, indigo ini sendiri sebenarnya teman-teman ada sebuah kemampuan yang bisa ditingkatkan, bisa upgrade. Ya, ada 3 tipe indigo. Yang pertama indigo premier, yang kedua indigo sekunder, yang ketiga indigo tersier. Nah, indigo premier ini yang terjadi atau dimiliki ketika langsung dari balita, ya, dari lahir dari balita sudah ada. Lalu indigo sekunder itu terjadi atau dimiliki ketika anak sudah berusia 12 tahun ke atas terbukanya hadirnya ya. Lalu indigo tersier itu usia ketika sudah akhir balik 17 tahun ke atas. Nah, kemampuan indigo ini bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan. Ada yang namanya indigo, bukan indigo lagi tapi prodigy. Nah, anak-anak yang atau orang-orang yang sudah prodigy itu kemampuannya sudah lompatannya sudah lebih kalau dibilang canggih sudah lebih canggih ya, sudah lebih tinggi, sudah lebih luas, sudah lebih dalam, baik dalam segi penglihatan atau kemampuan. Seperti contoh misalnya ada kemampuan untuk menebak warna, menebak benda. Jadi ada contohnya nih ya, ada orang prodigy itu ketika orang lain menyembunyikan benda di belakang tubuhnya, itu dia bisa tebak. Seperti itu. Terus kemampuan telekinesis itu juga termasuk prodigy ya, yang kayak misalnya seperti kita tahu ada Rihanna ya, dari The Mentalist dan juara Got Talent Asia. Rihanna dia bisa telekinesis. Terus ada juga selain indigo sebenarnya orang-orang kemampuan yang memiliki pemahaman 2 dimensi itu ada yang namanya starseed ya, starseed. Star STARSEED. Nah, ini rata-rata orang-orang yang starseed ini melampaui kemampuan atau memiliki kemampuannya setelah dia mengalami mati suri, perjalanan spiritual. Seperti itu ya, salah satunya. Ya, kalau mungkin yang saya ketahui, tapi kalau salah mohon maaf, bisa diluruskan seperti Nyah ya, Mbak Citra Prima seperti itu ya. Itu termasuk kalau yang saya ketahui itu starseed sebutannya ya. Dan indigo ini kenapa sih kak indigo kok introvert? Ya itu tadi ya saya sudah jelaskan bahwa karena banyak pendengaran, banyak penglihatan, banyak pengalaman yang di luar akal sehatnya, tidak mengerti, ketika bertanya ke orang malah disalahkan, jadi ujungnya ke depresi ya. Itulah kenapa mereka jadi penyendiri. Maaf, ada juga beberapa yang malah menjadi autism. Karena mereka melihat, mendengar, merasakan yang tidak dirasakan, tidak dilihat, tidak dirasakan orang lain, dan tidak ada orang yang mengerti. Itulah kenapa ketika anak itu sudah ada gejala seperti dari kecil, itu kita bisa penanganan lebih cepat, lebih baik. Ya, jangan sampai telat seperti itu. Nah, mengenai anak indigo yang karena tadi saya bilang bahwa kemampuannya beda-beda, memang ada indigo yang diikuti jin, ada, tapi bukan tempeli ya. Kenapa diikuti jin? Karena mereka bisa komunikasi dengan 2 dimensi. Akhirnya ada jin yang suka diikuti, didampingi, ditemani, seperti itu. Seperti contoh misalnya Teh Risa, dia dari kecil bisa, akhirnya ada Peters, ada segala macam teman-temannya yang mendampingi, begitu. Karena bisa lintas dimensi ya, sama seperti kita pindah rumah, pindah sekolah, ada teman baru jadi berteman gitu ya, sama seperti itu. Lalu, nah di Instagram juga ada yang bertanya ciri-cirinya anak indigo atau indigo itu apa aja. Sebenarnya relatif ya teman-teman. Setiap orang memiliki pemahaman masing-masing soal itu. Kalau yang saya pahami adalah anak indigo itu tandanya adalah ketika dalam kalau fisik ya, dari sorot matanya tajam, dari psikologinya, cara berpikirnya lebih dewasa daripada umurnya. Seperti itu. Lalu dia memiliki hobi-hobi yang berbeda dengan anak-anak kebanyakan. Ya, dengan orang kebanyakan. Misalnya hobi suka mengumpulkan benda-benda unik, benda-benda purbakala misalnya. Ya, senang sejarah, senang kebudayaan. Padahal sekarang eranya era digital, orang sering malah kepo-kepoan gitu kan. K-pop gitu. Tapi ada satu anak yang milenial tapi dia suka sejarah, suka kebudayaan, suka status
candi ya, situs misalnya seperti itu. Nah, lalu apakah anak-anak indigo itu semuanya aneh? Tidak. Apakah ada anak indigo yang sudah berdamai? Tentu saja ada dan banyak. Dan itulah dibutuhkan pembimbing, pengarah, supaya anak itu, orang itu bisa berdamai dengan dirinya, dengan kemampuannya, tanpa menyalahkan dirinya. Karena yang paling bahaya adalah teman-teman, orang-orang indigo itu tidak dimengerti sama lingkungannya, apalagi sama keluarganya, ya, disalahkan, malah segala macam cara yang salah penanganannya, ujungnya anak itu jadi orangnya jadi depresi. Ketika depresi, banyak beberapa teman-teman indigo yang akhirnya berujung di bunuh diri, teman-teman. Karena dia tidak mengerti apa yang dia alami, orang-orang menyalahkan, orang-orang menuduh, orang-orang menjas, bahkan keluarga tidak peduli. Endingnya bunuh diri. Jangan sampai seperti itu lagi. Ada juga pertanyaan mungkin ke saya, apakah Kak Reza ini indigo? Seperti ini teman-teman. Di video ini saya sampaikan, saya dari dulu tidak pernah mengaku, tidak pernah bilang bahwa saya indigo. Tidak pernah. Adapun orang lain memahami saya indigo, orang itu menyebut saya indigo. Saya mempermudah pemahamannya saja. Ketika dia bilang indigo, ya udah iya gitu. Nah, saya pribadi, saya juga cerita baik di Karma ataupun di Sulaman Kolbu bahwa saya itu dari kecil seperti ini. Dan jujur, saya tidak belajar apapun, tidak berguru kebatinan, tidak menguasai ilmu mistis, belajar ke siapa, tidak teman-teman. Seperti itu saya memang mendapatkan secara alami dan keturunan, seperti itu. Sayang dan kasihan sekali sekarang di tengah pemahaman masyarakat yang sempit akan indigo, akhirnya banyak orang yang disalahkan, ujungnya jadi kacau balau lah ya. Kasihan, sayang. Teman-teman, jangan menghina sebelum mengerti, jangan membenci sebelum mengenal, jangan memvonis sebelum memahami, teman-teman. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf teman-teman, saya juga manusia biasa, hanya ingin sharing pengetahuan, ilmu yang saya ketahui, informasinya, walaupun itu juga belum tentu kebenaran. Ini adalah bahan pertimbangan untuk kalian. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercayai. Pikirkan lagi, olah lagi, analisa lagi. Seperti itu. Semoga video saya ini bermanfaat dan kedepannya kita bisa memandang orang-orang indigo itu dengan hal-hal yang biasa saja ya, tidak lantas langsung disesatkan, walaupun mungkin memang ada yang sesat dan mungkin tersesat ya oleh dorongan jin. Ya coba dipeluk. Kalau saya tersesat, peluk saya, arahkan saya kepada yang jalan yang benar. Seperti itu teman-teman ya. Karena ajaran Islam tidak seperti itu, menghina, mencaci, memaki, menjas, tapi merangkul, mengayomi. Baik, nanti akan saya buat lagi video yang selanjutnya. Video ini cukup sekian teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih yang sudah subscribe teman-teman. Kalian turut membangun channel ini berkembang ya. Kalau kalian mau like, mau share, mau subscribe, silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Tapi terima kasih yang sudah subscribe dan like ya. Kalian membangun channel ini supaya saya bisa memberikan informasi yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk saya ya. Kalau ada pertanyaan di soal konten ini dan kelanjutannya, saya manusia, maaf, suka khilaf, ada yang lupa saya tidak sampaikan, boleh tulis di komen ya. Apalagi yang mau ditanyakan, insya Allah kalau saya punya jawaban saya akan jawab. Bisa tulis di komen, bisa juga di Instagram saya ya, @reza_rahasia, atau di Instagram ghostroom_id. Saya Reza Rahasia, pamit, berkah selalu, sehat selalu untuk kita semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.